Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan untuk pelayanan kategorial GKP Jemaat Cakung. Saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dengan sungguh kami merendahkan diri ke hadapan hadirat-Mu, seraya kami selalu bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dari waktu ke waktu. Doa ini sungguh kami landaskan dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara, firman Tuhan ini saya landaskan kepada kitab Ayub, pasal 1 ayat 20 dan ayatnya ke-21, yang mengatakan begini. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara, tidak sedikit atau mungkin juga sedikit orang yang memiliki ketaatan dan juga keberserahan seperti Ayub. Saudara, untuk ketaatan dan kepatuhan itu pun juga adalah realitas hidup yang tidak mudah. Untuk menjadi taat tidak jarang kita pun juga menghadapi kesulitan. Untuk patuh kita pun juga tidak jarang mengalami merasakan berbagai macam hambatan-hambatan. Kenapa? Karena kita ingin selalu manusia mencari gampangnya. Kita ingin selalu mencari mudahnya saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, bayangkan saja kalau kita harus mengantri untuk naik Transjakarta misalnya. Begitu antrian itu panjang, saudara, maka apa yang harus kita lakukan dalam kesederhanaan kasus itu? Maka kita kudu taat. Untuk taat, untuk patuh, mungkin kita harus berdiri, mengantri, jaga jarak dengan orang lain. Gitu kan, untuk naik bis saja mungkin kita ngantrinya perlu 1 jam atau setengah jam, 2 jam. Saudara, maunya sih apa yang harus kita lakukan? Maunya sih kita nyerobot ke depan. Maunya kita langsung berdiri di paling depan supaya kita cepat dan yang paling cepat. Tetapi itu tidak bisa. Maka ketaatan dan kepatuhan membuat kita harus lebih sabar. Ketaatan dan kepatuhan harus membuat kita pun juga lebih tekun untuk menunda segala sesuatu dan bahkan keinginan-keinginan hati kita. Untuk patuh dan taat memang tidak enak. Tetapi, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu yang terbaik. Tetapi ketaatan dan kepatuhan sama seperti Ayub, saudara. Dengan ketaatan dan kepatuhan dia menghadapi cobaan, maka betapa beratnya Ayub. Tetapi apa yang bisa dia lakukan ketika dia pun juga mengalami musibah demi musibah? Maka dia menyesali, mengoyakkan jubah dan mencukur kepalanya. Itu berarti dia menyesali, dan dia pun juga dengan sungguh-sungguh menyesal di hadapan Tuhan dan menganggap dirinya bukanlah siapa-siapa. Dan terlebih daripada itu dia sujud di hadapan Tuhan. Dan dia mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang diungkapkan oleh Ayub ini mengetuk kesadaran kita. Bahwa di dalam hidup kita ini bukan hanya soal ketaatan. Tetapi ketika kita taat dan patuh, maka kita juga diajar untuk berserah. Kita pasrah kepada rencana Tuhan. Karena apapun yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, saudara, kepasrahan Ayub ini pun juga menyadarkan kita, siapa sih kita ini?
Kita datang ke dalam dunia, kita terlahir dalam keadaan yang tidak ada apa-apa dan tidak punya apa-apa. Begitupun juga apa yang ada pada hidup kita saat ini, entahkah itu jabatan, prestasi, kekayaan, ataupun juga posisi dan pengaruh, semuanya itu adalah pemberian. Yang pada waktunya Tuhan juga akan mengambilnya daripada kita. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, apapun dalam kondisi kita, dalam kehidupan kita di saat ini, sadarlah bahwa kita pun juga bahwa hidup itu adalah milik Tuhan. Hidup itu pun juga disertai oleh Tuhan. Maka di dalam segala situasi kehidupan, maka yang kita nyatakan adalah hidup dalam ketaatan dan hidup di dalam kepatuhan kepada Tuhan. Saya percaya dalam ketaatan itulah Tuhan menuntun kita untuk menemukan jalan keluar dan penyelesaian dari semua persoalan kita. Kita berdoa, Bapa dalam sorga, siapakah kami ini? Kami hanyalah debu dan tanah yang Kau bentuk sedemikian rupa. Karena itu apapun juga hidup kami sungguh mau berserah. Kami mau taat kepadamu Tuhan, karena itu adalah yang terbaik. Di dalam ketaatan dan kepatuhan kami percaya Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan mencurahkan berkat kami. Di saat ini di tengah pergumulan entah apapun juga Tuhan yang menyelidik ke dalam hati kami yang terdalam. Berikan kesabaran dan ketekunan sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan boleh menjadi sempurna pada waktunya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.